Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmas sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi washabihi halil fadil karamat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa ibtahi wa yasar sayyidina Muhammadanil mukhtar wa ahlil adhar wa sabil akhyar adani amillahi dolih. Amma ba'du. Alhamdulillah ala kulli hal, selalu senantiasa tak jenuh tak bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang kita cicip juga tak bosan kita melaluinya, menikmatinya, mencecapinya, dan juga senantiasa kita tidak pernah merasakan kekurangan. Bersyukurlah atas kenikmatan, bersabarlah atas hal yang berat. Apapun yang kau dapati, tetap bersyukur senantiasa dalam ucapan yang dahsyat. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala kulli nikmah. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, dalam setiap keadaan dan setiap kenikmatan. Keadaan yang baik ataupun yang buruk disyukuri, karena sejatinya segala sesuatu itu adalah baik pada akhirnya. Walaupun rasa berat pada awalnya, tapi begitu mendapatkan hikmahnya barulah terasa bahwa segala yang Allah berikan adalah kebaikan bagi hambanya. Kaum muslimin jamaah salat tarawih dan juga salat Aisyah rahimakumullah. Yang jelas jamaah puasa Ramadan yang tak lama lagi akan berakhir. Ramadannya pergi, waktu berlalu, kita pun kemudian akan menjadi jamaah yang barangkali harapan kita istiqomah. Harapan kita tetap berakhir di dalam keadaan husnul khotimah. Makilah kemudian menjadi fokus kita pada malam ini supaya kita bisa menjaga istiqomah dan mendapatkan husnul khotimah. Sebelum masuk pada kajian lebih detail, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita niatkan sedikit. Biasa nanti habis tarawih niatnya puasa buat besok hari, tapi ini niat buat yang i'tikaf di masjid ini. Wa antum aqifuna fil masajid. Innamal a'malu binniyat. Segala amal manusia itu tergantung pada niatnya. Maka mari kita niatkan niat i'tikaf di masjid ini. Bahasa Arabnya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Bahasa hatinya, bahasa Indonesianya, sengaja aku berniat i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Tidak harus malam suntuk i'tikaf. Boleh pas tadi masuk masjid, kemudian kita taraweh, kita mengaji sebentar, maka sudah sah i'tikafnya. I'tikaf itu singkat, padat, rapopo. Yang jelas wantum aqifuna fil masajid. Inilah sebetulnya induk daripada amal di bulan Ramadan itu 5 perkara. Yang pertama puasa Ramadan, tentu yang menjadi patokan besarnya. Yang kedua qiyamul Ramadan, malamnya berdiri untuk ibadah lillahi ta'ala. Yang ketiga sedekah. Sedekah di sini luas maknanya. Ibarat kata sedekah itu rumah. Rumah ini ada kamar-kamarnya. Maka ada rumah yang kamarnya zakat. Kemudian ada rumah yang namanya takjilan di dalam rumah sedekah ini. Kemudian di dalamnya juga ada yang namanya nanti kita bayar fitrah, infak, wakaf, sedekah. Sebagaimana Darussalam juga membuka keran, ada kamar buat sedekah, lahan yang di belakang. Yang namanya sedekah di bulan Ramadan, maka makin banyak pahalanya. Kenapa banyak Pak Ustadz? Ibarat kata tanah suci Mekah itu sholat di sana 100.000 kali dibanding sholat di tempat yang lain. Bulan suci Ramadan beribadah di sini juga, maka berlipat-lipat kali lipat pahalanya dibanding bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, yang paling mantap dari orang soleh, dari orang Islam adalah istiqomah. Dahulu Kanjeng Nabi dimintai nasihat oleh seorang Arab Badui, Arab pedalamannya, Rasulullah, beri aku nasihat, yang nasihat itu tidak perlu aku minta sama yang lain, singkat dan padat.
Maka beliau katakan, qul amantu billah summastaqim. Katakan saja aku beriman dengan Allah, kemudian istiqomahlah. Maknanya adalah sebetulnya kita ini amal-amal yang ada saja maksimalkan, teguhkan, lanjutkan, istiqomah namanya. Maka itu lebih indah. Kalau ulama mengatakan al-istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamat. Istiqomah. Bahasa lainnya ahabbul a'mal auraduha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai dari hamba adalah yang wirid, yang rutin, yang istiqomah walaupun sedikit. Maka tetap lanjutkan mengajimu yang rajin di bulan Ramadan ini. Tetap lanjutkan puasa sunnahmu yang rajin di bulan Ramadan ini. Tetap lanjutkan namanya engkau mendekat kepada Allah dengan zikir, dengan sedekah. Walaupun bulan Ramadan maksimal. Habis nanti Ramadan berlalu tetap istiqomah. Allah juga mengatakan dalam satu ayat surah Fussilat, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Tuhan kami adalah Allah. Kemudian istiqomah. Istiqomah maknanya konsisten dalam pendirian, teguh kokoh dalam ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Bukan musiman dia solehnya, bukan musiman dia ibadahnya, bukan musiman dia menjadi orang baiknya. Selalu bertahap dan bertahan di dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqomah. Orang yang mengatakan Allah Tuhan kami kudu istiqomah, maka yang terjadi adalah Allah akan turunkan kepada mereka malaikat yang menguatkan. La takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan kau berduka. Dan kemudian diberikan yang namanya kabar gembira dengan surga yang sudah disediakan bagi orang-orang yang beriman. Apalagi yang berikutnya bukan hanya surga. Di dunia pun orang istiqomah sudah mendapatkan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia ini dan juga kelak di kehidupan di akhirat. Di dunia orang yang istiqomah itu bahagia, senang, tidak gelisah, tidak resah, tidak kemudian juga takut-takut, tapi Allah kuatkan jiwanya, mentalnya mantap dan hebat. Dan di akhirat juga mendapatkan hal yang mereka inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Apa yang mereka mau Allah akan berikan. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai persembahan dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, keywordnya adalah kata kuncinya orang istiqomah ini akan mendapatkan husnul khotimah. Kisah-kisah husnul khotimah Masya Allah sangat banyak dan sangat indah. Orang istiqomah itu selalu meninggalnya akan baik-baik saja. Ada kisah yang bagus dahulu. Ada seorang sahabat yang istiqomah sholat berjamaah di masjid. Tapi kemudian satu masa tidak kelihatan. Terus tiba-tiba Nabi tunggu-tunggu, kok tidak kelihatan ini. Namanya Su'ban. Biasa kalau duduk di bagian kanan paling sudut, paling pinggir-pinggir. Dia bukan orang terkenal. Tetapi pas sholat subuh tidak kelihatan ini Su'ban. Padahal dia biasa istiqomah. Maka dicari. Karena nyaris waktu masih berjalan, dicarilah. Ada yang tahu rumah Su'ban? Ya Rasulullah, saya tahu. Rupanya Su'ban ini rumahnya agak paling jauh dari Masjid Nabawi Madinah. Ibarat kata mungkin kita di sini, rumahnya di Kabuena. Karena jauhnya. Itu pun dilakoni jalan dengan jalan kaki. Istiqomah amalnya. Sampai di sana didapati kemudian istrinya dalam keadaan menangis. Dan kami mengatakan tadi malam Su'ban sudah meninggal dunia. Meninggal dunia, oh pantas tak datang sholat berjamaah di masjid. Namun ya Rasulullah, dia punya 3 kalimat yang istimewa, bikin penasaran apa maknanya. Apa itu? Yang pertama dia mengatakan andai lebih jauh, andai lebih jauh. Yang kedua, andai yang baru, coba yang baru. Yang ketiga, coba semuanya, andaikan semuanya. Jadi 3 kalimat ini, andai lebih jauh, coba yang baru, andaikan semuanya. Ini adalah rupa-rupanya kalimat Su'ban yang istiqomah. Jelang meninggal dunia diperlihatkan yang namanya beliau punya pahala amal.
Su'ban, maka Nabi menyebutkan kurang lebih bahasa kitanya, adapun perkataan Su'ban andai lebih jauh itu adalah dia. Jadi manusia itu bapak-bapak kita ini jelang meninggal dunia, apa yang selama ini sering kita lakukan akan Allah perlihatkan. Amalnya diperlihatkan, balasannya, ganjarannya. Sehingga kemudian yang beramal baik dia senang tapi agak menyesal. Yang beramal buruk dia takut dan kemudian teriak-teriak. Amal baik yang pertama, Su'ban ini rumahnya jauh, dia tetap ke masjid walaupun begitu rupa adanya, pahalanya besar. Dia lihat ganjarannya, maka dia menyesal, andai lebih jauh akan kulakoni datang ke masjid. Ini yang pertama. Kalimat yang kedua, andai yang baru. Rupa-rupanya Su'ban ini suatu masa datang ke masjid. Karena musim dingin tentu beliau kemudian memakai jaket. Tetapi masih dingin, jaket yang baru di dalam, jaket yang lama, yang agak buruk kasih di luar. Baru kemudian di perjalanan rupa dia lihat ada orang tua yang menggigil kedinginan. Maka karena iba hati kasih sayang, dia berilah jaketnya. Kurang lebih bapak kita juga kalau kasih orang jaket, ada yang baru ada yang lama, kita kasih yang mana sama orang? Yang baru atau yang lama? Dikasih yang lama, itu standar manusia normal. Kecuali manusia yang bisa dikatakan ikhlas, dia kasih yang lama, itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Dia menyesal, andaikan yang baru. Andai yang baru. Kurang lebih juga sama Pak. Kalau kita ditanya, depan kita ada kotak amal lewat. Buka dompet, ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ada yang bawa golok. Yang masuk kotak amal bapak-bapak jujur, jawab yang mana? Yang merah, biru, atau yang bawa golok? Kadang-kadang kita akan berpikir ini yang merah buat maitua, yang biru buat anak-anak, ini buat ke surga di Masjid Darussalam, cukup yang bawa parang, Patimura, atau barangkali yang satunya di Ponegoro. Maka begitulah. Su'ban memberikan jaket yang lama, tapi pahalanya besar. Coba yang baru, lebih besar lagi pahalanya. Adapun yang ketiga adalah andaikan semuanya. Rupanya Su'ban ini satu masa, dia melihat di dalam gambaran jelang meninggalnya, dia memberikan minuman dan makanan sama seorang pengemis. Satu hari dia rupanya akan makan dan minum roti yang panjang, susu 1 gelas. Tiba-tiba di pintu, Tuhan, bisakah berbagi makanan? Sudah berhari-hari tidak makan. Oh, mari masuk. Dibelah 2 lah roti yang panjang, dibagi 2. Air minum, susu atau kopi dibagi 2, dimakan sama-sama. Dia melihat balasannya besar, menyesal, andaikan semuanya. Jadi begitulah rupa-rupanya kelak. Jelang meninggal dunia, amal kita diperlihatkan balasannya, ganjarannya. Orang yang beramal menyesal, kenapa tidak maksimal? Mengapa tidak maksimal? Ramadan ini kita bisa baca Quran mungkin 2-3 kali hatam, tapi 1 kali pun itu penuh perjuangan. Kenapa tidak lebih banyak dari itu? Imam Syafi'i dalam Syiar Nubala sampai 60 kali hatam. Tapi alhamdulillah di Darussalam saya tanya-tanya teman-teman yang jamaah masjid, Pak Haji hatam berapa kali? Tahun lalu Pak Ustadz 6-7 kali. Wih, keren, 10%-nya dia hatam Al-Quran. Jadi tiap 3-4 hari beliau hatam 1 kali. Maka begitulah, istiqomah itu memang berat. Tetapi orang istiqomah mendapatkan husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu adalah sesuatu yang kita harapkan bersama. Husnul khotimah itu berangkat dari kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu kita terapkan dalam diri kita. Istiqomah itu secara umum kita doakan dalam doa terakhir sebelum kita sujud, sebelum sujud terakhir, sebelum kita bersalam. Maka senantiasa istiqomah dalam amal kita. Sekarang mengaji, nanti sesudah selesai Ramadan tetaplah mengaji. Nanti sekarang ini puasa, habis Ramadan tetaplah puasa. Puasa Syawal namanya. Puasa Syawal Pak Ustadz haruskah langsung atau nanti puasa Syawal, atau kalau yang ibu-ibu nanti dia puasa Ramadan dulu yang tinggal atau puasa Syawal? Maka ada pendapat yang baik dan bagus, dan sampaikan sama ibu di rumah bahwa tadi Pak Ustadz sampaikan ada pendapat yang baik dari Imam Zakaria Al-Ansori, seorang imam mazhab Syafi'i, menyampaikan bahwa kalau ibu-ibu punya hutang puasa Ramadan 6 hari atau 7 hari, maka dia ganti puasanya di bulan Syawal, ganti kode puasa Ramadan, maka dia mendapatkan juga pahala puasa sunnah bulan Syawal, sitan min Syawal. Ini juga kemudian dikutip oleh Imam Atiyah Sakor dalam Fatwa Al-Azhar. Jadi Imam Atiyah Sakor ini yang membuat dan menyusun Fatwa Al-Azhar,
Al-Azhar Mesir punya fatwa-fatwa, jadi seorang perempuan atau bapak-bapak mungkin dia sakit waktu Ramadan 5 hari atau 6 hari, maka lewat Ramadan dia kodok puasanya Ramadan yang tadi, kodok puasa Ramadan, sejatinya dia pun sudah melaksanakan sitan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka luar biasa. Jadi kaum muslim rahimakumullah, istiqomah itu indah, istiqomah itu mantap, istiqomah itu keren. Maka kemudian kita ikhtiarkan untuk maksimal istiqomah. Akan datang masanya ajal kita, dan ajal ini tiap orang berbeda-beda. Berbeda dari mana? Amalnya akan dia lihat jelang wafatnya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, maka janganlah begitu ketika harus sampai tenggorokan engkau akan diperlihatkan amalmu seperti apa, ganjarannya apa. Dalam kisah Su'ban tadi diperlihatkan amalnya dan ganjarannya apa. Bahkan kalau yang lebih dahsyat lagi, ada orang jalan meninggal dunia, bukan hanya ganjaran amal yang diberikan, tapi langsung ketemu dengan Israel malaikat maut. Dan itu terjadi pada Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Beliau jalan meninggal dunia didatangi oleh Israel malaikat maut. Ketemu langsung karena Nabi. Baru kami tanya, ya Nabi Allah, apakah mau dicabut nyawamu? Aku datang mencabut nyawamu kalau engkau berkenan. Nabi Allah Ibrahim kemudian menyatakan, apakah kekasih Allah akan mencabut nyawa kekasihnya? Ini pertanyaan yang pelik. Ibrahim kan kekasih Allah. Apakah sang kekasih akan mencabut nyawa kekasihnya? Maka malaikat kemudian matur sama Allah, ya Allah, jawab Ibrahim begini, apakah kekasih akan mencabut nyawa kekasihnya? Maka diberikan jawaban, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Maka kemudian Ibrahim rela, aku ingin bertemu kekasihku, maka cabutlah nyawanya Ibrahim alaihissalam. Begitupun Nabi Muhammad SAW, itu Israel datang minta izin, kalau cabut nyawa berkenan cabut, kalau tidak belum. Kira-kira Pak, kalau kita datang Israel tanya, Mas Tamrin, kata Israel, mau cabut nyawa ke tidak? Kira-kira jawabnya apa? Sabar dulu, aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi begitulah, kita berharap pada Allah istiqomah, isnul khotimah, maka istiqomah dengan amal-amal kita. Perbanyaklah sedekah kita, perbanyaklah hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Karena jalan kita meninggal dunia, apa yang sering kita lakukan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Kita mengaji, kita bersedekah, kita silaturahmi, itu akan terlihat jelang meninggal dunia. Maka alangkah baik yang amalnya baik, nanti meninggalnya juga baik. Dan kita doakan kepada Allah SWT, semoga dunia Islam dimenangkan. Yang sekarang Amerika Israel menyerang Iran, Iran menang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, alhamdulillah, barakallahu fikum. Nasrul minal fatun qariba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.